Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Senin, tanggal 9 Mei 2016, saya Ketua Umum Pengurus Pusat IKSKMA beserta pimpinan Musyawarah Daerah Presidium IKSK Provinsi Kalimantan Timur dan disaksikan segenap peserta Musyawarah Daerah IKSKMA Kalimantan Timur tahun 2016 melantik Ketua Pengurus Daerah IKSKMA Kalimantan Timur terpilih beserta struktur organisasinya dan Dewan Pertimbangan Daerah IKSKMA Kalimantan Timur masa bakti 2016-2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua. Samarinda 9 Mei 2016 yang melantik pengurus pusat IKSKMA Wakil Ketua Umum Otong Sukmana. Demikian untuk ditandatangani oleh Presidium dan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira nanti salam-salaman dan foto barengnya setelah nanti kita pengarahan dari ketua ya, biar kita nanti sekaligus menutupnya. Kakak-kakak sekalian, selamat malam bagi kita semua. Mohon perhatiannya sebentar, kita perlu sedikit mengambil perhatian untuk ini karena ini untuk organisasi kita bersama. Izin saya Ketua Umum, saya mewakili PP di sini untuk mengambil sedikit. Kakak-kakak sekalian, mau saya katakan, kami sebagai PP akan membicarakan dan mengajak kakak-kakak untuk memikirkan organisasi ini. Kami PP akan memberikan kondisi faktual organisasi kita sampai dengan saat ini. Dan ini mungkin agar kita pelajari bersama, kita simak bersama, sehingga kita bisa membangun organisasi ini lebih baik lagi ke depannya. Teman-teman sekalian, organisasi kita ini dalam periode sekarang ini, dalam masanya ini, kita ini berrotasi. Dulu organisasi kita ini adalah organisasi pengambil kebijakan di pemerintahan, di Kementerian Kehutanan pada masa-masa senior kita dulu. Itu dulu. Ini berrotasi kita oleh sebuah kebijakan, kita mengalami rentang putusnya waktu. Kita mengalami rentangnya putusnya waktu karena kita tidak mensiasati setiap kebijakan. Kemudian ada rentang ini yang tidak mengkaderisasi kita sehingga kita putus dan kita harus merangkak dari awal lagi. Itulah kondisi kita sekarang ini. Kita memang secara organisasi besar, tapi secara kapasitas kita kecil. Itu harus kita sadari. Kita secara organisasi punya jumlah yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kami menamakannya ini, organisasi kita ini ada dua. Apakah organisasi kita ini harus memenuhi dua? Bertumbuh dan berkembang. Organisasi kita ini hanya ada bertumbuh. Kader kita selalu nambah tiap tahun, tapi kita tidak berkembang atau menghasilkan buah. Nah, ini harus kita siasati bagaimana perkembangan kita ke depannya. Dalam pandangan kami dan analisa kami, dalam satu pendekatan bahwa banyak kebijakan yang selama ini terjadi memang mengamputasi kita. Contoh sampel, dulu ada masa-masa skema diputus. Itu kebijakan. Indikasinya itu memutuskan rantai kita untuk berkembang. Pada tahun 60 ada skema, tutup, dibuka baru 20 tahun kita gak ada kader. Terjadi lagi, pada tahun kita habis ditutup 2003, ditutup, baru buka lagi tahun-tahun belakangan ini. Itu menghilangkan kaderisasi kita. Nah, kadang-kadang kita sebagai organisasi mikir, perlu juga sebenarnya skema swasta yang menghilangkan sistem-sistem kebijakan yang memutuskan organisasi kita. Itulah cara pandang kita mensiasati organisasi ini. Makanya selalu kita bilang, sekiranya
Sebenarnya Pak Bambang itu ada situ dari dulu, mungkin tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Tidak akan terjadi skema yang biaya sendiri. Tidak akan terjadi skema yang tidak jadi PNS. Kan ini kan karena kita sempat hilang pada tataran kebijakan, akhirnya kita hanya sebagai penerima kebijakan. Nah, pada saat ini organisasi kita yang mulai berkembang. Kita masuk pada usia sekarang ini, usia emas dan usia produktif. Harusnya organisasi kita ini udah masuk pada tataran kebijakan, bukan operasional. Harusnya organisasi. Tapi inilah faktualnya, inilah yang akan kita diskusikan. Maka kami mohon waktunya dan kami kasihkan gambaran kepada teman-teman. Organisasi kita, sebagaimana yang telah beberapa kali kita lakukan, kita itu dalam kami 2013 memulainya, kami menyatakannya begini. Kita menetapkan 5 program utama kita itu. Yang pertama itu, yang menjadi core dari organisasi adalah penataan SDM kita dan pengelolaan finansial kita. Itulah core, itulah landasan kita. Itu selalu kita tekankan kepada seluruh Pemda. Ketika kau berusaha menata semua uang kamu, dan ketika kau transparan dan akuntabel mengelola keuangan, maka akan setengah dari perjalananmu udah lebih baik. Terus masuk kita ke 3 program unggulan kita. 3 program unggulan ini kami namakan peningkat. Yang pertama itu adalah penguatan organisasi dan networking. Yang kedua itu pengembangan usaha dan ekonomi. Yang ketiga itu peningkatan citra SKMA. Ini adalah program yang satu kesatuan, saling terkait linked. Kalau Jokowi sekarang menyatakannya adalah money follow program, kita sudah melakukannya 2013. Bahwa kita organisasi kita ini itu ada struktur kita itu ada 6. Mulai dari bidang usaha, bidang hukum dan advokasi, bidang humas, bidang apa. Tapi tidak letter-let atau inline struktur organisasi kita menyatakan program kita. Tidak. Ketiga program yang di atas itu dilakukan oleh seluruh organisasi kita. Jadi semua unit organisasi, unsur-unsur bidang organisasi itu punya tanggung jawab ke 5 program itu. Dia mencapai penajamannya di situ. Contohnya, kita ambil bidang penguatan organisasi dan networking. Itu harusnya bidang hukum mengambil apa? Membuat dasar-dasar dan standar-standar norma kita. Bidang humas bikin apa? Itu mengekspos, mensosialisasikan kepada seluruh Pemda, menjaring, gitu. Kemudian bidang yang lain bikin apa? Bidang usaha bikin apa? Untuk menguatkan networking dan organisasi kita. Yang kita mau bangun itu adalah collective action, kebersamaan, pergerakan bersama. Makanya nanti demikian. Jadi jangan lagi mengarahkan itu ke tempoan, kuatnya ketum ataupun kuatnya ini, ketua ini. Enggak. Kita ini pergerakan bersama, milik bersama untuk bersama. Diarahkan ke sana, termasuk dalam hal-hal program dan dalam hal-hal unsur organisasi. Yang dipertahankan itu adalah kebersamaan dan silaturahmi. Itu intinya. Tapi yang paling mendasar bahwa sebelum kalian melangkah ke hal-hal yang besar seperti yang kalian rencanakan kalian bikin ini, kalian harus membenahi hal-hal yang fundamental. Jangan melangkah ketika lebih jauh, ketika fundamentalnya belum terbenahi. Kita bukan salah, tapi menjadi rentan organisasi kita itu kena serang. Ini yang kita bikin dalam 2014. Implementasinya banyak dilakukan. Implementasi program ini bukan dilakukan oleh satu bidang, tapi oleh berbagai bidang yang diatur. Makanya kita selalu menyebutnya SK yang merangkum suatu bidang itu bekerja untuk menuntaskan program itu. Ini udah kita data seluruh provinsi yang ada ini. Apa aktivitinya dan apa. Selalu kita pantau, walaupun tidak kita sebutkan atau kita tidak mengambil. Nah, teman-teman jangan kira pengurus itu adalah penguasa organisasi. Bukan. Pengurus itu adalah bahu organisasi ini. Dan pengurus harus tahu itu. Dia disuruh-suruh, dia melayani anggotanya, dia memfasilitasi dan siap berkorban untuk itu. Tapi hal yang demikian juga ke anggota.
harus membantu, mempermudah pengurus organisasi ini. Kita jangan sedikit-sedikit itu urusan pengurus, sedikit-sedikit itu bukan yang mau kita bangun. Dari awal kita, dari dulu kita dididik, inilah organisasi paguyuban. Kita itu bersilaturahmi, kita itu keluarga. Yang namanya keluarga, diminta tidak diminta, wajib bersilaturahmi, wajib membantu. Anggap dengan saudara sendiri. Ketika saudara kalian berdakwah atau dalam melaksanakan suatu event, acara pesta, apakah kita nggak membantu saudara kita? Intinya kan di situ. Jadi kata-kata silaturahmi dan kata-kata poksa itu jangan dimaknai sempit. Itu dalam semua aspeknya. Dan jangan dimaknai bahwa itu urusan pengurus. Itu urusan kita semua untuk mensukseskannya. Kalau kita mau membangun organisasi ini baik. Kondisi sekarang ini aku ambil yang di kementerian. Aku belum bisa mendeteksinya sampai kepada pemerintah kabupaten dan provinsi. Coba tadi kita bayangin, ini kita sambil suatu sedikit wacana. Kalau yang tadi Pak BS itu benar-benar skema. Ini bayangan kita ya. Kok Pak BS itu tadi benar-benar skema lah. Kita anggaplah angkatan 1. Betapa enaknya kita ngomong ke Pak BS, tolong ngomongnya ke Kadis. Kan gitu ya. Walaupun Pak BS itu benar-benar berjuang untuk kita, tapi kita masih ada tidak seperti kita ngomong sama kakak kelas, sama adik kelas gitu. Nah ini harus kita perjuangkan biar ada kita menjadi seperti Pak BS. Sekarang itu posisinya itu kita di kementerian itu pada tataran low manager, bukan tataran tinggi. Kalau dilihat dari sininya itu, kita itu pada apanya itu eselon tinggi itu hanya ada itu 4. Bayangin dari 500 kita itu hanya 4. Jadi di mana kita bilang organisasi kita ini besar? Besar dalam hal kuantiti, jumlah. Kita nggak besar dalam sisi kualitas. Nggak besar. Asal apa? Cukup sedikit memindahkan dan menjauhkan. Nggak perlu dia berjabat ke menterinya. Banyak kan? 6%. Dari 1.500 itu hanya 101 eselon 4-nya. Nggak banyak. Itulah kondisi ini. Tapi kita nggak usah pantang-pantang. Bem-bem juga gitu. Kita nggak pantang. Kita tetap berjuang karena kita ini masanya masa produktif. Umur 40 dan apa. Kita telah juga memperkuat diri kita. Kami PP melakukan pendekatan dan analisis bahwa kita itu harus memikirkannya bukan hanya tahun ini dan kita harus memikirkan 20 tahun ke depan. Makanya kita bilangnya kegiatan bersama, bahwa apanya itu collective action itu pergerakan bersama, movementnya itu bersama. Jadi jangan saling ego, jangan saling berkompetisi kita di dalam internal organisasi kita. Ketika kita bergerak keluar, kita harus saling mendukung. Berkompetisi itu nggak salah, sehat. Tapi berlakukan itu di dalam. Ketika menyuarakan keluar, harus satu suaranya. Siapa yang kita bawa ini? Dan kita bisa menduduki, menjejaki. Kita harapkan pada 15 tahun ke depan, kita harus dapat itu. Makanya PP itu membuat metode itu. Ini distribusinya. Kita memetakan. PP itu memberikannya itu, kita selalu ketika seperti Kak Bambang tadi, kita menyaring nama-nama itu, kita saring. Tapi ketika kita mengusulkan itu ke Pak Bambang, kita bagi 2 pejabat kita ini. Satu pejabat yang fighter, satu pejabat yang investasi. Pejabat yang investasi yang kita anggap dia, kita ambil umur 35, sekarang kita usahakan itu menduduki semua di Manggala. Di bawah umur 35 kita usahakan menduduki di Manggala. Biarkan dia berperan di Manggala untuk membesarkan dirinya. Kita sudah beberapa itu, sudah ada 5 di setiap eselon 1. Kita tanamkan umur di bawah 35 dia udah kepala seksi di Manggala. Kenapa harus 35? Karena kita pikirkan tadi seperti yang tadi. Kita anggap 15 tahun lagi dia udah masuk kepada top manajemen. Tapi kita tak menghalangi
untuk kawan-kawan yang senior berprestasi, tidak. Kita anggap yang itu fighter, itu petarung, yang udah matang itu sebagai petarung yang akan membackup pejabat-pejabat yang kita investasikan. Pejabat-pejabat yang kita investasikan itu nggak perlu masuk ke dalam organisasi kita. Yang perlu hatinya ada di organisasi kita. Biarkan dia berkembang, biarkan dia berkarya, kita dukung. Itu yang kita bikin strategi kita untuk mengatasi ini. Kenapa harus ini hanya contoh kecil karena kita mensiasati organisasi kita ini dan berkembang. Karena inilah yang dimaksudkan dengan makanya yang pendek-pendek pun di sini bisa mendukung sama dengan kementerian. Yang kementerian juga mendukung teman-teman yang pendek, tapi pada batas-batas dan waktu yang mana? Kan momennya ada. Nah inilah yang kita bangun, makanya kita bilang kepada teman-teman yang di daerah, kami selalu wacanakan berkoordinasi, menjaga kami bekerja samalah. Oke, hari ini kita udah memutuskan ketua panitia, ketua pemda kita udah berkomunikasi. Stop sampai di situ. Sekarang waktunya kita kerja dan bekerja sama. Kita bangun organisasi kita ini dan kita buat ke depannya. Dan kita bisa membangun diri kita, membangun adik-adik kita dan memperjuangkan kader-kader kita. Banyak tanggung jawab kita ini ke depannya. Itu yang kedua, kepada pengurus kami titipkan agar kalau menyusun program itu bisa, ya seremoni itu nggak salah, itu bagian dari pencitraan dan perbaikan kita. Tapi yang kami selalu tekankan itu buatlah kegiatan yang bersifat rutin terjadi. Karena disitulah kita semakin mengenal dan disitulah kita memperkecil duri-duri ketika kita melakukan kegiatan yang bersifat rutin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami titipkan kepada pengurus ini, lakukan pengkaderan dengan baik.